tadi undang saya? Jadi Mas Rey, di sini kami kan setiap kumpulan malam Sabtu di sini kan ada remaja masjid. Jadi kami nggak biasanya gitu kan, setiap acara pulang gitu setiap orang selesai sholat gitu dimintai sama pembuatan parkir liar lah bahasanya, dia parkir liar. Nggak ada izin ya Bang? Nggak ada izin. Itu sudah berlangsung berapa lama? Ya, saya pernah coba mengingatkan, tapi ada ancaman juga nggak? Ancamannya seperti apa? Ya kayak kekerasan gitu. Uang parkir Pak, mobil 50.000, kalau sepeda motor 20 Pak. Kalau misalkan saya nggak mau bayar parkir gimana? Saya nggak mau. Gimana caranya Bapak harus bisa bayar parkir di sini? Negara ini negara umum Bang, ya nggak bisa sembarangan kita Bapak. Wah puasanya dari daya. Kamu apa kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatu wassalamu ala Rasulillah alladzi la nabiyya ba'da ma ba'. Syukur alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita segala nikmat barokah, nikmat kesehatan, nikmat umur. Yang mana insyaallah dengan nikmat tersebut mudah-mudahan kita semua selalu bersyukur kepada Allah. Karena Allah pernah menyampaikan dalam sebuah firman, jika kita mensyukuri nikmatku kata Allah, maka akan kutambah nikmatku kata Allah. Namun ketika kita tidak pernah mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan, maka niscaya ingatlah azabku sangat pedih, itu kata Allah. Makanya masalah syukur nih sahabat, itu kalau dibilang hal sepele, tapi susah ini kita menjalankannya. Tapi ya namanya sesusah apapun, memang kita selaku manusia kita harus mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan tadi gitu. Karena dengan kita mensyukuri, kita bisa merasakan nikmatnya hidup. Kita bisa merasakan kenikmatan kita di dunia ini gitu. Ya walaupun dunia ini sementara, karena Allah tuh adil sahabat. Beribadahlah kita seakan-akan esok kita akan mati. Nikmatilah dunia kita seakan-akan dan anggap aja 1000 tahun lagi kita akan meninggal di dunia ini. Jadi Allah tuh mengajarkan kita bukan akhirat aja juga yang kita pikir, tapi kita juga harus menikmati dunia gitu. Tapi harus kita sebanding, jangan kita lalai akan nikmat dunia tadi sahabat-sahabat. Tak lupa salawat binkan salam kita hadiahkan kepada junjungan baginda Nabi Agung Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Yang mana insyaallah dengan kita berbanyak bersalawat, dengan kita berbanyak berzikir, dengan kita berbanyak membaca hadis-hadis, menjalankan apa yang dikerjakan oleh Rasulullah, menjauhi apa yang tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah, insyaallah kelak kita semua mendapatkan syafaat. Apalagi kalau misalkan kita sering berkumpul dengan ahli salawat, ahli zikir, ahli hadis, ahli fikih, ahli ibadah, insyaallah nanti Allah akan kumpulkan kita di yaumul masyaqah nanti bersama golongan orang-orang yang ahli salawat, orang-orang yang ahli fikih, ahli hadis, ahli agama. Namun ketika kita di masa hidup kita di dunia, kita sering bergabung, sering berkumpul dengan orang-orang yang ahli maksiat, maka nanti di akhirat Allah akan berkumpulkan kita dengan orang-orang ahli maksiat. Makanya tergantung kita sahabat. Kesenangan kita di akhirat ya tergantung kita di dunia. Kalau misalkan kita menjalankan apa yang Allah perintahkan, kita menjauhi apa yang Allah larang, ya udah. Jadi kita tuh simpel sebenarnya. Kalau kita mau mendapatkan surga itu simpel. Dengan kita mengerjakan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Simpel itu. Ya walaupun susah, tapi kita harus berusaha. Intinya kita hidup di dunia hanya sementara. Kita hidup di dunia tidak lain dan tidak mungkin kita mencari barokahnya dari Allah Ta'ala. Salam hormat, salam sayang, salam santun, salam seduluran, salam bahagia untuk para sahabat-sahabat, para subscriber, para netizen yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri, dari Malaysia, Taiwan, Hong Kong, Cina, dari Arab, Abu Dhabi, dari Dubai, dari Singapura, ya, dan negara-negara lain. Ya kita doakan mudah-mudahan sahabat-sahabatku semua sehat selalu dalam lindungannya Allah Ta'ala, selalu mendapatkan berkah barokah dari Allah Ta'ala.
Sama-sama kita doakan mudah-mudahan apabila sahabat-sahabatku semua yang di luar sana yang sekarang ini sedang sakit tidak kunjung sembuh, ya kita doakan biiznillah, yakin kepada Allah, mudah-mudahan Allah angkat penyakit tersebut, Allah berikan kesehatan. Dan lalu untuk sahabat-sahabat terkhusus diri saya sendiri, untuk sekarang ini ketika Allah memberikan kita nikmat kesehatan, maka kita harus gunakan kesehatan ini untuk beribadah karena Allah. Lalu untuk sahabat-sahabat di luar sana yang sekarang ini memiliki masalah di dalam hidup yang tidak kunjung selesai masalahnya, sampai pusing gimana cara menyelesaikannya, bismillah kita yakin kepada Allah dan sama-sama kita mendoakan mudah-mudahan Allah memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan, Allah lancarkan apa yang menjadi urusan kita, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin, Allahumma amin. Itu sahabat-sahabat yang ingin memesan produk minyak wangi Asma dari Mas Re, itu bisa hubungi aja langsung di nomor di 0813 9772 3334. Saya ulangi, untuk sahabat-sahabat yang ingin memesan minyak wangi Asma bisa langsung hubungi di nomor 0813 9772 3334, 0813 9772 3334. Ya, mungkin sahabat-sahabat yang sudah membeli mungkin sudah mengetahui khasiat dari minyak wangi Asma Mas Re. Lalu harganya ndak buat kalian jadi susah kok. Intinya nggak ngoyak banyak biaya gitu. Jadi kalau misalkan sahabat-sahabat mau membeli, ya insya Allah. Jadi Mas Re ini nggak pernah jual produk tuh yang mahal-mahal. Jadi yang maaf ya, yang mungkin ada sahabat-sahabat yang masalah ekonominya itu menengah ke bawah, insya Allah bisa kok membeli minyak wangi Asma dari Mas Re. Itu makanya sengaja Mas Re itu menjual tuh dengan harga yang murah, sahabat. Bukan berarti tidak berkhasiat. Lalu Mas Re kenapa nggak dibuat gratis saja gitu? Kalau misalkan niatnya itu membantu. Bukan saya tidak mau buat gratis gitu kan. Karena kan kalau misalnya orang mesen minyak wangi ini kan banyak, sahabat, gitu kan. Jadi minyak wangi ini kan Mas Re nggak buat sendiri. Kalau misalnya Mas Re buat sendiri, ya pasti Mas Re buat gratis gitu kan. Karena minyak wangi ini kan juga pada dasarnya kan Mas Re juga membeli nih dari orang lain, lalu Mas Re asmain, Mas Re solawati burdah gitu kan. Jadi dari situlah makanya Mas Re ini kasih harga, sahabat. Jadi untuk harganya bisa langsung hubungi di nomor admin di 0813 9772 3334. Jadi ada 3 paket, paket 1, paket 2, paket 3. Jadi paket ukuran kecil, ukuran sedang, ukuran besar. Lalu yang ukuran besar, jadi nanti ada gratis, yaitu gelang tasbih Asma dari Mas Re itu gratis. Kegunaannya apa? Untuk menetralisir tubuh, menghidupkan aura positif di dalam tubuh, menjauhi kita dari santet, peluh. Insya Allah itu syariat, sahabat. Intinya dengan keyakinan karena Allah Ta'ala, bismillah, yakin kepada Allah melalui perantara syariat tadi apa yang Mas Re berikan, insya Allah Allah memberikan apa yang menjadi hajat dan niat kita. Amin Allahumma amin. Dan banyak lagi khasiatnya. Jadi kalau misalkan kalian penasaran dengan khasiat dari minyak wangi Asma Mas Re, bisa langsung hubungi di nomor 0813 9772 3334 atau nomor yang ada di bawah ini, sahabat-sahabat. Oke sahabat-sahabat, di sini saya kan tadi pas waktu sholat nih. Jadi kebetulan anak remaja masjid di sini salah satunya tuh mengenal saya, saya di YouTube, sahabat-sahabat. Jadi katanya ada yang mau disampaikan, langsung aja saya lihat di YouTube, sahabat-sahabat. Ini Robi namanya. Robi. Nah, ini Mas Robi ya. Itu tadi katanya yang mau disampaikan tuh apa? Yang mau disampaikan? Disampaikan di sini, Pak. Yang tadi undang saya. Jadi Mas Re, di sini kami kan setiap kumpulan malam Sabtu di sini kan ada remaja masjid. Jadi kami nggak biasanya gitu kan, setiap acara mau pulang gitu, setiap orang selesai sholat gitu dimintai sama penghuni itu, Mas Re. Maksudnya sama kayak dia tuh kayak anak muda juga yang minta uang parkir gitu. Kalau sepeda motor minta 20.000, tapi kalau mobil 50, Mas Re. Jadi kan kami segan atau malu lah sama warga sini, Mas Re, warga setempat. Jadi di sini itu berarti kejadian adanya pemungutan parkir liar lah bahasanya, ya. Parkir liar. Gak ada izin ya, Mas? Gak ada izin. Itu sudah berlangsung berapa lama? Udah 3 hari nih, Mas Re. 3 hari ini. Kalian sempat nggak maksudnya bilangin gitu, atau ada dia main kekerasan juga? Dia berusaha keras juga, Mas Re. Ngotot lah, ngomong itu pakai otot gitu, keras, marah lah gitu. Jadi kalian pernah coba mengingatkan, tapi ada ancaman juga nggak? Ancaman sih. Ancamannya seperti apa itu? Ya kayak kekerasan gitulah, Mas Re. Jadi intinya kalian selaku sini
manja masjid kan kenyamanannya nggak ada ya kan. Apalagi kan Allah, kalau misalkan kayak pendatang gitu ya yang sholat di sini singgah gitu kan, jadi malu ya. Sepeda motor 20.000, kalau misal mobil 50.000, alhamdulillah. Ada juga sahabat kayak gitu ya. Bisanya ini masjid kan tempat ibadah sahabat, tapi kok bisa tuh dimintakan parkir liar gitu. Ini biasanya mereka tuh, ini kan saya bawa sepeda motor kebetulan nih. Apa mereka tuh misalkan ini kan saya bersolisan nih tadi nih kan. Jadi orang tuh nungguin itu kok, misalnya ada sepeda motor nungguin di situ. Nungguin dia kalau setiap orang selesai sholat gitu. Itu apa namanya? Dari pihak warga yang tua lah ya kan, antum kan remaja masjid itu kan. Kalau misalkan kayak warga itu apa nggak mau nolak gitu, atau ada ancaman kekerasan kalau misalkan nggak ngasih gitu? Kalau masalah itu kurang tahu Mas Rio. Cuman dia kalau itu beberapa hari ini ada masih diminta gitu Mas Rio. Jadi kan jadi segan lah ataupun malu, nggak enak sama orang yang apa namanya selesai sholat di sini atau beribadah. Ini kan remaja juga, remaja masjid juga teman-teman. Ya udah. Ini soalnya tadi saya mencuriga sih sama yang di situ dua itu. Ya, kenapa tak? Soalnya saya curiga juga sama dua orang situ. Coba gini aja, nanti Mas ini kan misalkan saya takut juga nih kan, takutnya Mas kan remaja bersih di sini, saya takut nanti kenapa kan gitu kan. Jadi ini saya coba aja sendirian ke situ. Kalau emang nanti mereka memang bener nih minta uang parkir yang tadi dibilang, nanti kita coba. Karena kan saya pendatang nih, kita nggak tahu dia minta itu berapa gitu. Tadi kan Mas bilang kan 20.000 per sepeda motor, mobil 50.000. Maka nanti kita coba ke situ, terus kebetulan saya bawa sepeda motor kali ini kan. Oke sahabat-sahabat, sebelum kita sholawatan dulu ya kan, karena supaya dilancarkan. Tapi agak aneh sih sahabat itu tadi. Terkadang manusia ini penyakit itu tadi sahabat, malas kerja tapi mau mendapatkan uang. Sampai-sampai di masjid pun dimintakan uang parkir. Naudzubillah min dzalik. Ini di daerah sahabat ada juga nggak kayak gini nih? Hah? Kalau misalnya ada komentar sahabat, kalau misalnya di daerah sahabat di sana itu ada juga hal yang seperti ini, komentar aja biar saya siap turun ke lokasi langsung. Oke sahabat, kita sholawatan dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala khairil anam al-mustafa badrit tamam. Sallu alaihi wa sallimun yasfa' lana يوم الزحام صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلمون يشفع لنا يوم الزحام يا النفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاهت لنا يا النفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاهت لنا. Sallallahu alaihi Muhammad. Baik, sampai kita istighfar dulu ya sekalian, biar karena manusia ini kan kita tidak tahu, kadang ada hal kesalahan dan dosa yang kita tidak sadar sahabat. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya,
زدنا علما نافعا ووافقنا عملا مقبولا ووهب لنا رزقا واسعا وتوب علينا توبة نصوحا وتوب علينا توبة نصوحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا صلوا على Nabi Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik. Mudah-mudahan kita semua diampunkan dosanya oleh Allah Ta'ala, diberikan berkah barokah oleh Allah Ta'ala, dijauhi dari orang-orang yang syirik, jauhi dari orang-orang yang dengki. Amin Allahumma amin. Ini aja Mas, kalian di sini aja ya. Nah, kalau nanti ada apa-apa kan biar saya aja ya. Makasih informasinya ya, mudah-mudahan ini bisa diselesaikan ya. Dah, lanjut dah. Ya, Bismillah. Kita itu kayaknya dua orang itu ya, ya Mas. kayaknya dua itu. Ya, kayaknya orang ini Mas. Soalnya kan dari awal tuh geraknya tuh curiga kali, mencurigakan gitu. Keluar Pak, keluar Pak. Iya, mau keluar. Mau keluar. Terima kasih ya. Uang parkir Pak. Uang parkir. Di sini pakai uang parkir. Iya Pak. Karena di sini kan kami jagain juga supaya sepeda motor nggak hilang kan. Pengamanan Pak, pengamanan. Oh, keamanan. Jadi gini, saya kan pendatang nih gitu kan. Iya. Soalnya saya kan baru tahu nih Mas ya, kalau misalkan kita sholat di masjid gitu kan ada uang parkir sih baru tahu ini, baru dengar. Ya untuk pengamanan aja Pak. Karena kan sering kehilangan. Tapi emang saya, maaf, ini baru dengar juga nih. Memang sudah lama Pak kayak gini Pak. Udah lama ya? Kalau mobil 50.000. Kalau sepeda motor 20 Pak. 20.000. Iya. Kok aneh gitu? Soalnya biasanya di masjid tuh nggak ada uang parkir nih. Berarti kan sudah lama di sini? Sudah. Sudah lama ya? Kayak gini aja. Ketua BKM-nya, saya bisa ngomong nggak sama ketua BKM-nya? Lagi gak ada di sini Pak. Nah, soalnya ya bukannya saya nggak mau ngasih kan gitu kan, karena agama juga saya pendatang. Saya nggak mau kan di sini kan ada apa namanya kayak maaf nih ya parkir liar nih, apalagi ini kan tempat ibadah masjid. Kan kita selaku umat muslim itu kan kalau misalkan seandainya dilihat sama orang lain gitu kan, apalagi kok misalnya saudara muslim kita jauh-jauh cuma numpang sholat dimintakan parkir gitu kan kasihan gitu loh. Jadi masa minta uang parkir 50.000 itu Sebagai tanda pengamanan gitu Pak. maksudnya tadi pas anak sholat di situ berarti antum Sudah dijagain. di sini berarti waktu orang sholat kalian nggak sholat. Kami selaku menjaga parkir kan kami menjaga sepeda-sepeda motor yang sholat di sini gitu Pak. Mana ya? Soalnya kan saya baru tahu informasi mengenai kalau misalkan kita di masjid itu ada dikenakan biaya nih gitu. Saya baru kali pertama nih jujur Mas, baru pertama kali semenjak
kayak ada di dunia nih bahasa dari saya kecil nih. Saya baru kali ini dengar ada masjid itu diminta uang parkir. Soalnya di sini sudah banyak kehilangan sepeda motor gitu kan Pak. Jadi inisiatif sendiri lah gitu untuk menjaga sepeda-sepeda motor yang ada di masjid ini. Cuman kan selayaknya itu kan kalau misalkan memang ini inisiatif sendiri dari jenengan sebenarnya tidak masalah. Cuman kan kalau misalkan untuk meminta uang itu kan kayaknya nggak etis. Tapi kalau misalkan kita nyari pahala, yo masya Allah luar biasa. Orang sudah dijalanin sepeda motor luar biasa, masya Allah. Allah pasti ngasih pahala nih gitu. Tapi kalau misalkan antum di sini meminta uang parkir, ini yang jadi pertanyaan. Nah soalnya di dalam sejarah baru kali ini lah pertama kali saya tahu nih ya kalau misalnya masjid itu dimintakan biaya parkir. Tapi kalau misalkan nih ya seikhlasnya misalnya kayak infak 2.000 atau 5.000 ini seikhlas salah itu masih maklum. Ini dipatokan gitu kayak tempat wisata jadinya. Ya mau gimana lagi Pak, daripada kami maling. Ya bukan berarti saya suruh untuk maling kan, setidaknya kan berarti gini tadi Mas bilang kan daripada untuk maling, berarti kan ini dijadikan kerjaan. Ya. Nah kan masih banyak loh kerja, apalagi kan jenengan ini sini kan masih muda. Nggak boleh, memang dalam Islam juga nggak diperbolehkan hal seperti ini gitu. Oke lah contoh misalkan ada orang susah nih, dia baru dari rumah sakit untuk perobatan anaknya, lagi nggak ada duit nih, tiba sampai sini dia mau sholat, mau minta ampun, mau ibarat menenangkan diri lah gitu. Sampai di sini kok malah diminta duit. Kalau itu nggak ada untuk berbuat anaknya, itu ada untuk berbuat anaknya. Kalau jadi seperti itu gimana? Ya mau gimana lagi Pak? Mau gimana lagi Pak? Kami di sini pun kerja juga gitu kan. Daripada kami mencuri. Ya kalau misalkan kerja itu kan pasti kan udah ada memang dari pihak perusahaan, ada outsourcing. Di sini kalian kan nggak ada penanggung jawabnya, berarti kan ini liar, gitu loh. Soalnya kalau misalkan kita melakukan hal yang tidak disukai oleh Allah, apalagi ini perbuatan yang salah. Kalau Allah tidak ridho, nanti kalian bisa mendapatkan azab dari Allah gitu. Itu bahaya loh. Kami tidak percaya ajab itu Pak. Tidak percaya kami sama ajab. Tapi kalian di sini umat Islam, masa nggak percaya namanya ajab? Nggak percaya sama Allah tuh murka? Gini aja, biar lebih enak nih ya. Kita ngobrol sambil duduk aja. Ya. Ntar saya nggak lari kok, saya nggak lari. Yuk kita di mana lah? Situ aja, bisa aja. Saya nggak lari kok. Ya, sini duduk biar lebih enak. Ya. Nah. Gini loh, ini maaf ya, untuk mas-mas di sini. Naik lagi di belakang. Ya. Naik lagi di sini. Biar lebih enak ngobrolnya. Di dalam Islam kita tuh nggak boleh meminta-minta, apalagi mematokkan, apalagi yang diminta tadi orang yang baru selesai sholat gitu. Kalau memang dia dengan Kang Mas berdua di sini tuh niat baik karena Allah Taala, tidak masalah menjaga dia tanpa diminta. Pasti jiwa manusiawi, tanpa diminta pasti akan dikasih. Tapi udah mematokkan, itu hal yang salah. Masa kalian melakukan sampai pengutipan uang itu sudah gimana coba? Gimana ya? Kalian apa nggak takut ini apa namanya azab dari Allah gitu? Kami tidak percaya aja. Kalian nggak percaya sama nama yang azab? Tidak. Ini masih nggak percaya sama azab? Loh, kalian tapi di sini jaganya katanya jagain di masjid, apa namanya bantu orang yang lagi sholat, jagain sepeda motor orang yang lagi sholat. Tapi kalian nggak takut namanya azab, nggak percaya sama nama yang azab? Tapi di sini kan cuma nyari makan. Perbuatan kalian ini perbuatan yang salah, perbuatan yang nggak diridhoi oleh Allah Taala. Nanti tibanya Allah tuh maha segala-galanya, tahu kalian.
Kalau Allah sekarang itu kalau nggak percaya sama azab nih, kalian nggak percaya sama azab. Sekarang ini Allah menurunkan azab sama kalian, bisa, tapi nggak mungkin sama Allah. Tapi itu tidak mungkin, kami tidak percaya. Ya lagi pun kalian nih percuma kalau bahas sama tentang azab ini, udahlah. Karena lagi pun kalian masih bisa kerja loh. Inilah kerjaan kami. Ini kan kerjaan kalian kerja. Untuk apa kayak mati ini sama dengan kalian malah? Ya, intinya kan yang penting kami kerja Pak, tidak apa merusuhi orang. Kami kerja itu. Nah, merusuhi orang gimana? Sedangkan ini jaga itu aja meresahkan orang sini, buat malu orang sini namanya. Kalau semua orang luar sholat, karena ini nggak pernah dalam sejarah saya tahu nih ya, ada parkir di masjid itu dipatoin, nggak pernah saya dengerin gitu. Kalau sempat orang luar datang kemari, apa nggak malu kamu ini? Ya kalau itu ya gimana? Kami untuk makan, nggak mikirkan orang lain, orang kampung sini. Jangan sampai nanti Allah tuh murka, Allah tuh kasih azab sama kalian. Itu bisa aja kalau misalnya Allah mau ngasih azab sama kalian. Sekarang ini juga bisa Allah turunkan azab sama kalian gitu. Hah? Gimana jenengannya? Kami tidak percaya dengan azab. Kenapa kan jenengan nggak percaya sama azab coba? Tidak percaya, karena tidak ada buktinya. Nggak boleh seperti itu. Kita tuh nggak boleh sok menentang sama yang namanya azab. Tiba nanti Allah memperlihatkan azab, kalian nggak sanggup. Udah, bosan nggak usah lah kalian minta uang parkir ini. Kalau nggak dari sini, kami dari mana makannya? Kan Yang penghasilan kami dari sini Pak. kan banyak kerjaan di luar yang kalian perusahaan atau apa yang halal, banyak juga ojek online gitu-gitu kan banyak. Kalian bisa buat dagang usaha. Kalau emang kalian menjaga parkir, ada kok di mall-mall itu resmi kerja. Daripada kalian gini, mintain orang sholat, orang beribadah, kalian mintain uang, kan perbuatan yang nggak baik. Dalam syariat Islam juga nggak pernah itu saya dengar tuh kayak gitu-gitu tuh. Itu hal yang salah. Ya mau gimana lagi lah Pak. Sekarang gini, kalau kalian melakukan hal seperti itu, siapa ini? Atau inisiatif sendiri kalian sendiri memang buat ini? Inisiatif kami sendiri memang, karena sering kehilangan kan. Iya, kalau ada kehilangan kan pasti warga udah resah semua. Sedangkan dari warga sini aja saya nggak ada dengar yang kehilangan sepeda motor. Bahkan sudah ada CCTV. Kalau emang kalian tuh ingin membantu orang yang sholat, ya silakan, monggo, nggak masalah kalian jadikan sepeda motornya dapat pahala. Nggak usah kalian patokan sepeda motor 20.000, mobil 50.000. Nggak boleh itu. Kalau punya duit, ini kalau seandainya ini ada orang nggak punya duit, itu kalian apakan? Kalian dipaksa gitu? Ya harus dibayar lah Pak, karena kami kan sudah menjagakan sepeda motornya. Berarti kalian dimaksa. Jadi kalau misalkan ada orang nih sholat nih nggak bawa duit, nggak ada duit, nggak punya duit, itu kalian paksa. Ya gimana caranya, harus bisa bayar. Jadi maksudnya kalian paksa memang harus bayar? Harus lah Pak. Kalau dia nggak bayar, Ya kami mau makan apa gitu. loh, ini namanya kalian pemaksaan. Nggak boleh kayak gitu. Ya lah, bagi kami tidak pemaksaan Pak. Dosa itu. Udahlah, nggak usah lah kalian berpendapat kayak gini. Daripada nanti sebut Allah murka, Pak. Kalian tidak dapat ajab semua dari Allah. Ngomong apa kalian? Ngomong apa kalian misalkan Allah murka? Allah kasih ajab. Jangan bilang nggak percaya sama ajab. Jangan menantang sama namanya azab. Jangan main loh sama azabnya Allah. Azab Allah nggak bisa dibuat permainan. Kalau sama Allah murka, kalian dikasih azab sama Allah, malam ini mau ngomong apa? Mau ngomong apa sih? Intinya kami tidak percaya dengan azab. Antum juga nggak percaya sama namanya aja? Tidak Pak. Angel lagi. Susah kalau orang seperti itu. Jadi kalau misalkan saya nggak mau bayar parkir gimana? Saya nggak boleh. Gimana caranya, Bapak harus bisa bayar parkir kami. Kalau misalkan saya nggak punya duit gimana? Ya itu urusan Anda. Urusan Bapak itu gimana caranya supaya bisa bayar parkir tadi.
Baru kali ini saya dengar loh. Saya nggak bawa uang, gimana saya mau bayarnya? Ya itu urusan bapak gimana caranya. Biasanya bayar pakai apa kalau saya nggak bawa uang? Ya pakai bapak lah ya. Ini kan banyak pakai saya rasa nih, tinggian kalian nih. Emang manusia sekarang nih, anak muda sekarang nih, rusak gara-gara obat-obat yang kayak gitu tuh. Ya, bapak mau nyeramain kami tentang kayak gitu. Dan bukan nyeramain, maksudnya nggak baik loh. Masan orang siap sholat, kalian minta uang secara paksa, kalau nggak ada itu harus bayar. Itu kan namanya pemaksaan. Kamu saya bilang bang, seikhlasnya bang kan salah. Kalau seikhlasnya berarti pas nggak bawa duit, kalian nggak bisa maksa. Ya memang udah peraturan kami kayak gitu. Yang peraturan kalian kan. Iya. So, berarti kan memang kemauan kalian. Berarti kalau misalnya suka-suka kalian gitu. Ya bagi kami betul, Pak. Kan kami kerja di sini. Negara ini negara hukum bang, ya nggak bisa sembarangan kita buat peraturan sendiri tuh. Nah orang sholat kalau diminta uang tuh gimana? Sampai apa namanya minta kalau minta uang 20.000, mau beli 5.000 dipatokkan, sampai menentang sama namanya azab, nggak percaya sama namanya azab. Tiba nanti Allah memberikan azab malam ini ya modar len. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin aja. Memang tidak mungkin, Pak. Yakin kalian nggak percaya sama namanya azab? Tidak. Tidak, Pak. Tidak. Benar. Benar. Kalau emang perbuatan kalian ini nggak diridhoi oleh Allah, lihat aja nanti apa reaksi yang kalian rasakan. Kalau misalnya memang perbuatan yang benar, nggak ada reaksi di badan kalian. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Syai'u fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'ul alim. Kalau kalian memang salah, kalian merasakan rasa sakit di tubuh kalian. Ini teguran dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'u fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'ul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi wala fis sama'i wa huwa sami'ul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'u fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'ul alim. Sakit kan ibu? Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'u fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'ul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'u fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'ul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'u fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'ul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'u fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'ul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'u fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'ul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'u fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'ul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'u fil ardi ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kamu apa kan? Ya. Itu perbuatan yang salah. Hah? Itulah uang haram yang kalian makan ya gitu, jadi sakit perut kalian. Apa itu, Pak? Itu namanya azab dari Allah. Hah? Namanya uang haram kalian makan ya gitu jadinya. Makanya jangan main-main. Berbuat tidak baik, oh bangga, so iya, so ini, so itu. Ini pelajaran bagi kalian ya. Serah kalian dah. Kalau memang kalian tobat nggak ngelakukan ini lagi,
hilang penyakit ini. Kalau misalnya kalian bersikeras, tetap melanjutkan hal seperti ini, kalian rasakan bisa mati gitu ya. Udah, sahabat-sahabat itu aja. Bisa akhir dulu jalannya mereka seperti ini ya. Jadi nggak ada tuh namanya di masjid itu dimintakan nomor parkir dipatokan. Sepeda motor 20.000, mobil 50.000, nggak ada tuh semua. Kalau misalkan di kampung kalian dia seperti ini, konfirmasi aja tuh langsung ke nomor masjid, langsung konfirmasi ya. Orang sholat kalau diminta nomor parkir, nggak ada itu semua. Jadi saya Al-Fakir Masri. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam baca salawat, tinggalkan maksiatnya, jadi salat Rasulullah. Salam saya Rasulullah.